Salam Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 10 semester 1, hari ini kita akan membahas mengenai sumber hukum Islam. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Baiklah, kita masuk ke materi mengenai sumber hukum Islam. Yang pertama, tujuan pembelajaran sumber hukum Islam yang pertama adalah meyakini bahwasannya Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Selanjutnya, menunjukkan perilaku ikhlas dan taat beribadah dalam sebagai implementasi pemahaman terhadap kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Selanjutnya, menganalisis kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Yang keempat, mendeskripsikan macam-macam sumber hukum Islam. Kita bahas mengenai pengertian hukum. Hukum itu artinya adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia atau sekelompok masyarakat yang disusun dan yang diberi wewenang dan berlaku mengikat bagi anggotanya. Jadi hukum itu mengikat dan juga mengatur dan juga harus dijalankan. Kita masuk ke pengertian hukum Islam. Hukum Islam berarti seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu dari Allah SWT melalui sunnah Rasulullah SAW untuk mengatur tingkah laku manusia sebagai seorang mukallaf yang mengikat dan juga harus dijalankan bagi umat muslim. Jadi sumber hukum Islam itu adalah dari kata sumber, itu artinya adalah asal ataupun pokok. Hukum itu adalah aturan yang mengikat dan mengatur. Sedangkan Islam itu adalah ad-din. Jadi secara istilah bahwasanya sumber hukum Islam itu adalah seperangkat peraturan yang dibuat oleh Allah SWT melalui Rasulullah dan itu harus dijalankan oleh semua umat muslim. Di sini sumber hukum Islam ada 3. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran ini adalah kumpulan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril untuk dijadikan sebagai pedoman untuk menyelamatkan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi Al-Quran ini yang harus diketahui pertama di sini adalah kumpulan wahyu Allah. Ini poin yang pertama. Yang kedua, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, siapa yang membawa Al-Quran tersebut? Yaitu adalah melalui malaikat Jibril. Ini yang poin yang ketiga. Yang keempat, disampaikan kepada umatnya. Jadi ada 4 poin tersebut, bahwasanya wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umatnya. Apakah ada wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi tidak disampaikan kepada umatnya? Ada. Itu adalah namanya wahyu tersebut tidak wajib disampaikan. Ini khusus kepada para nabi. Tapi kalau pada Rasul itu harus disampaikan. Kalau Al-Quran ini adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umatnya. Terus sumber hukum yang kedua adalah Al-Hadis. Al-Hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, ataupun perbuatan, ataupun ketetapan. Jadi ada 3 poin yang di sini berupa perkataan. Ini namanya adalah qauliyah. Yang kedua adalah perbuatan. Yang kedua perbuatan ataupun fi'liyah. Yang ketiga adalah ketetapan disebut takririyah. Jadi ada
3 poin tersebut mengenai hadis. Yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad itu adalah usaha sungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum yang tidak ada pada Al-Quran maupun hadis. Jadi kalaupun suatu hukum tidak terdapat dalam Al-Quran maupun hadis, maka baru berijtihad. Kalaupun sudah ada dalam Al-Quran maupun hadis, maka tidak diperkenankan untuk ijtihad. Selanjutnya, kita bahas mengenai Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa itu adalah artinya bacaan. Secara istilah, yaitu adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup. Al-Quran ini mempunyai nama-nama, diantaranya adalah sebagai as-sifa, yaitu adalah sebagai obat ataupun penyembuh. Jadi ketika kalau kita sedang galau, sakit hati ataupun lagi tidak perasaan ataupun hati kita tidak tenang, maka perbanyaklah untuk membaca Al-Quran. Insya Allah hati akan menjadi tenang. Selanjutnya yang kedua adalah Al-Huda, sebagai petunjuk. Bahwasanya Al-Quran itu memberi petunjuk kepada orang yang mau mengamalkannya. Yang ketiga adalah al-hukum, adalah hukum ataupun peraturan. Di dalam Al-Quran itu terdapat beberapa hukum-hukum dan juga peraturan. Yang keempat, al-kalam, karena Al-Quran itu merupakan kalamullah ataupun firman Allah. Yang kelima, sebagai peringatan ataupun adzikr, bahwasanya di dalam Al-Quran itu menyebutkan mengenai hari pembalasan, hari akhir dan sebagainya. Yang keenam yaitu adalah Al-Furqan. Al-Furqan itu yaitu sebagai pembeda antara sesuatu yang baik dan yang buruk. Selanjutnya, isi kandungan Al-Quran di sini ada 6. Yang pertama adalah akidah. Akidah itu adalah mengenai tauhid ataupun kepercayaan. Kalau di dalam Islam itu ada harus kita yakini ataupun rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah amantu billah, iman kepada Allah, percaya kepada Allah. Yang kedua kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, kepada hari akhir ataupun hari kiamat, dan juga qada dan qadar. Ini mengenai akidah. Yang kedua adalah muamalah. Muamalah itu membahas mengenai hubungan antara manusia dengan manusia. Contohnya seperti pernikahan. Seperti hukum waris, seperti hukum jual beli dan sebagainya. Ini kalau kita bahas masih lama. Ini poinnya, muamalah intinya adalah yang mengatur mengenai hubungan antara manusia dengan manusia. Yang selanjutnya adalah akhlak. Akhlak ini mengatur bagaimana seseorang itu berperilaku, baik berperilaku kepada manusia, kepada orang tua, dan juga kepada Allah. Jadi ada adabnya, ada tata caranya sendiri-sendiri. Yang selanjutnya adalah syariah. Ini mengatur mengenai hukum-hukum dalam Islam. Contohnya seperti hukum fikih dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah ibadah. Ibadah itu secara bahasa, secara istilah, yaitu adalah penghambaan seorang hamba kepada Tuhannya. Di sini ibadah dibagi dari 2, yaitu ibadah yang mahdhoh, yang langsung. Yang kedua adalah ibadah yang ghairu mahdhoh. Ibadah yang langsung contohnya adalah seperti sholat, puasa. Ibadah yang ghairu mahdhoh contohnya adalah seperti sedekah ataupun ibadah yang ini langsung kepada sesama manusia. Jadi ada 2 ibadah tersebut. Yang selanjutnya isi kandungan Al-Quran yaitu adalah kisah. Di situ mengisahkan mengenai
para nabi-nabi, cerita para nabi dan juga orang-orang yang soleh dan juga orang-orang yang tidak soleh. Ini bisa dijadikan sebagai rujukan ataupun sebagai contoh di kehidupan kita sehingga kita bisa mengambil hikmahnya. Yang keenam adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya di dalam Al-Quran dalam surat Yasin, di situ disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wasamsu tajri limustaqorri laha, bahwasanya matahari itu berputar pada porosnya. Sekitar 1400 tahun yang lalu belum diketemukan teknologi ataupun ilmu pengetahuan yang bahas hal tersebut, tetapi di dalam Al-Quran sudah dijelaskan mengenai perputaran matahari, perputaran bumi. Contohnya lagi, bahwasanya gunung itu berjalan seperti mengalirnya awan. Awan itu kan berputar sangat cepat dan juga gunung itu berputar juga sangat cepat. Ini sekitar tahun 2000-an ini baru diketahui bahwasanya gunung itu juga berputar. Maksudnya bagaimana? Gunung itu berputar, gunung itu menancap di bumi dan bumi itu juga berputar sehingga gunung pun juga akan berputar. Ibaratnya seperti paku yang kita tanam di papan. Kalau papan itu kita putar sehingga papan tersebut berputar, seperti hal itu juga contoh dari bumi. Karena bumi juga berputar, matahari juga berputar. Selanjutnya, fungsi dan kedudukan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu merupakan sumber hukum yang pertama dan yang utama. Jadi, yang pertama dan utama. Fungsinya, Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk ataupun pedoman bagi umat manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya, di sini manfaat mempelajari Al-Quran. Yang pertama adalah mengangkat derajat orang tua. Karena apa? Kalaupun orang tua itu kalau mempunyai anak yang baik, yang soleh, maka secara tidak langsung derajat orang tersebut akan bisa naik. Yang selanjutnya adalah mendapat pahala dan kebaikan. Karena ketika kita mempelajari Al-Quran, membacanya saja itu sudah bernilai ibadah. Apalagi kita mengerti dan juga mengamalkannya. Mendapat syafaat di hari kiamat. Karena Al-Quran itu bisa mensyafaati ataupun sebagai penolong kita kalaupun di akhirat. Yang selanjutnya di sini memberi ketenangan hati. Dengan membaca Al-Quran maka hati akan menjadi tenang. Selanjutnya Al-Quran sebagai cahaya hidup. Kalau kita menjalani kehidupan ini dengan berlandaskan Al-Quran, insya Allah hati kita akan menjadi tenang, hidup kita akan menjadi lebih indah lagi. Selanjutnya, ini ada beberapa pertanyaan. Silakan nanti dijawab, dikirim di Google Classroom. Yang pertama adalah jelaskan pengertian sumber hukum Islam. Yang kedua, jelaskan pengertian Al-Quran. Yang ketiga, sebutkan sumber hukum dalam Islam. Itu ada berapa, apa saja. Yang keempat, sebutkan fungsi dan kedudukan Al-Quran. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Baiklah, pelajar Skapsa. Demikian materi hari ini mengenai sumber hukum Islam. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa, bisa. Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha
menjadi idola sekediri raya.